Pernah nggak sih Anda merasa gemas melihat siswa BIPA yang sebenarnya pinter, tapi kok rasanya terkunci gitu setiap kali diminta bicara? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasia di baliknya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah permainan sederhana di kelas bisa jadi kunci ajaib untuk membuka gembok psikologis itu. Dan ini bukan cuma soal seru-seruan ya, tapi ini adalah strategi pedagogis yang jitu dalam pengajaran bahasa. Kita semua pasti pernah lihat pemandangan ini kan? Ada siswa yang di atas kertas, nilai tata bahasanya mungkin sempurna, tapi begitu kita minta coba ceritakan tentang liburanmu, mendadak hening. Mereka seolah membeku. Ini bukan karena mereka nggak tahu jawabannya loh. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di pikiran mereka, dan inilah yang akan kita selidiki bersama. Jadi, jawaban dari fenomena membeku tadi itu ada di ranah psikologi belajar. Coba bayangkan, ada sebuah dinding transparan yang tak kasat mata di depan setiap siswa. Dinding inilah yang jadi biang keladinya. Yuk, mari kita lihat lebih dekat. Apa sih sebenarnya dinding ini? Nah, inilah dia, dinding tak terlihat itu. Dalam dunia pengajaran bahasa, para ahli menyebutnya filter afektif. Coba perhatikan diagram di slide ini. Dinding ini tuh seolah-olah terbuat dari batu bata kecemasan, rasa minder, dan motivasi yang kadang naik turun. Jadi setiap kata dan kalimat yang kita ajarkan harus bisa menembus dinding ini. Kalau dindingnya terlalu tebal, ya materinya cuma akan mental lagi. Nggak akan pernah sampai ke otak untuk diproses. Inilah penjelasan ilmiahnya kenapa siswa kita bisa membeku. Oke, sekarang kita tahu ada dinding penghalang. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara meruntuhkannya? Jawabannya mungkin terdengar sederhana. Permainan. Eits, tapi jangan salah. Ini bukan sekedar main-main biasa. Ini adalah alat berat pedagogis kita untuk membongkar dinding itu secara sistematis. Lihat deh, apa yang terjadi pada dinding itu di slide ini. Permainan itu bikin dindingnya retak dan rapuh. Kenapa bisa begitu? Karena permainan menciptakan apa yang kita sebut zona aman. Di dalam sebuah permainan, kalau bikin salah itu nggak apa-apa, kadang malah jadi lucu. Tekanan untuk jadi sempurna itu hilang. Nah, ketika siswa merasa rileks, dinding filter afektif itu menipis. Dan semua materi bahasa yang kita berikan bisa mengalir deras langsung ke otak mereka. Itulah keajaibannya. Kalau kita pecah lagi, setidaknya ada 4 alasan utama kenapa permainan ini sangat ampuh. Pertama, suasana jadi lebih santai, jadi rasa cemas pun berkurang. Kedua, siswa jadi lebih berani ambil risiko, berani coba-coba ngomong karena salah itu bagian dari permainan. Ketiga, mereka belajar bahasa dalam konteks yang otentik, yang nyata, bukan cuma sekedar mengisi soal di buku. Dan yang keempat, kerja tim dalam permainan itu bisa membangun rasa percaya diri yang menular ke semua anggota kelompok. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana caranya kita bisa langsung menerapkan ini di kelas? Kita mulai dari 5 menit pertama pelajaran, yaitu dengan permainan pemanasan. Anggap aja ini sebagai peregangan otak sebelum kita masuk ke olahraga bahasa yang sesungguhnya. Permainan pemanasan pertama adalah cari teman yang. Wah, ini favorit saya nih. Tujuannya jelas, yaitu memaksa siswa untuk bertanya dalam bahasa Indonesia sambil bergerak di dalam kelas. Ini bukan sekedar icebreaker biasa, tapi juga latihan bertanya yang sangat-sangat efektif. Caranya gampang banget. Siapkan lembar kerja, lalu biarkan siswa berburu jawaban dari teman-temannya. Nah, ada satu aturan penting, satu teman, satu tanda tangan. Ini untuk memastikan mereka nggak cuma ngobrol sama teman sebangkunya aja. Bagian terbaiknya adalah saat pelaporan di akhir. Disinilah mereka bisa berlatih berbicara di depan kelas tanpa merasa sedang dihakimi. Selanjutnya, ada 2 kebenaran, 1 kebohongan. Nah, permainan yang ini levelnya sedikit lebih tinggi. Di sini, siswa bukan cuma berbicara, tapi mereka juga berbagi cerita pribadi. Sementara itu, teman-temannya harus jadi detektif, menyimak dengan teliti untuk menemukan mana cerita yang bohong. Ini latihan menyimak dan berpikir kritis yang seru banget. Kunci sukses dari permainan ini ada di tahap interaksi dan diskusinya. Saat siswa lain mulai bertanya untuk klarifikasi, misalnya, kapan tepatnya kamu ke Raja Ampat? Disitulah percakapan spontan dalam bahasa Indonesia terjadi. Momen seperti ini jauh lebih berharga daripada latihan-latihan di buku teks. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali jadi momok buat siswa, kosakata. Lupakan cara lama yang cuma menyuruh siswa menghafal daftar kata yang panjang. Dengan permainan, kita bisa menanam kosakata baru itu langsung ke memori jangka panjang mereka. Permainan pertama untuk kosakata adalah teka-teki sinonim antonim. Ini bukan sekedar mencocokkan kata ya, tapi ini melatih siswa untuk memahami hubungan makna antar kata. Misalnya, kenapa besar dan agung itu mirip tapi nggak sama persis. Nah, permainan ini melatih mereka untuk berpikir lebih dalam tentang pilihan kata. Dengan adanya kerja tim dan sedikit tekanan waktu, siswa itu belajarnya bisa lebih cepat. Saat mereka berdebat di dalam kelompok, gembira itu sinonimnya senang atau bukan ya? Disitulah sebetulnya proses pembelajaran yang mendalam terjadi.
Sesi verifikasi di akhir jadi kesempatan emas bagi kita sebagai guru untuk menjelaskan perbedaan nuansa makna yang sering kali membingungkan. Berikutnya ada Pictionary. Siapa sih yang nggak tahu permainan ini? Pictionary memaksa siswa untuk berpikir di luar terjemahan harfiah. Gimana caranya menggambar kata bahagia atau kecewa? Mereka harus benar-benar memahami konsep sebuah kata untuk bisa menggambarkannya. Ini adalah latihan memahami makna kata tanpa harus bergantung pada kamus. Terakhir untuk kosakata ada Scrabble kata. Kalau Pictionary tadi melatih pemahaman konsep, nah permainan yang ini lebih melatih aspek teknisnya, yaitu ejaan. Dengan mengacak huruf-huruf, kita memaksa siswa untuk memperhatikan setiap huruf dalam sebuah kata. Ini adalah cara yang sangat menyenangkan untuk melatih ketelitian. Oke, sekarang kita punya banyak pilihan permainan. Tapi, gimana cara memilih yang paling pas untuk kelas kita hari ini? Ini bukan soal asal pilih yang seru ya, tapi tentang strategi. Mari kita lihat caranya. Ini dia kontekan kita, matriks kompetensi permainan. Mau melatih apa hari ini? Berbicara, kosakata, atau membangun percaya diri? Lihat saja matriks ini. Kalau tujuannya untuk membangun kepercayaan diri bercerita, kita bisa pilih 2 kebenaran, 1 kebohongan. Kalau mau fokus ke ejaan, Scrabble kata adalah jawabannya. Sangat praktis kan? Jadi, apa kuncinya? Ada 2 kata yang perlu kita ingat. Pertama, adaptabilitas. Kita harus bisa menyesuaikan permainannya dengan level siswa. Jangan terlalu mudah, tapi jangan juga terlalu sulit. Kedua, integrasi. Jadikan permainan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana pelajaran, bukan cuma sebagai pengisi waktu luang. Dengan begitu, dampaknya akan maksimal. Ingatlah ini. Permainan itu mampu mengubah materi pelajaran dari sesuatu yang harus dihafal menjadi sebuah pengalaman yang akan diingat. Ini adalah pergeseran fundamental dari belajar pasif ke belajar aktif. Jadi, setelah kita melihat semua ini, pertanyaan saya untuk Anda hanya satu. Permainan mana yang akan Anda coba di kelas besok?